Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi tentunya setelah ini saya akan melakukan observasi di kelas untuk melihat kegiatan proses pembelajaran yang Ibu Rizka lakukan. Ya. Nah, pada proses praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk Ibu Rizka ya. Jadi tujuan kita untuk melakukan praobservasi ini untuk melihat kesiapan Ibu Rizka dalam sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Ibu Rizka mengajar pelajaran bahasa Inggris ya? Iya, benar. Iya, oke. Nah, baik Bu, untuk pertemuan kita nanti pada proses observasi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nanti di pembelajaran tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu mengidentifikasi sequence word dalam sebuah cerita. Iya, berarti siswa mampu mengidentifikasi sequence dalam sebuah cerita. Oke, nah kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya nanti di proses pembelajaran pertama-tama saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian saya akan memberikan cerita yang berbeda, cerita legend, karena ini materi legend. Cuman kita fokusnya ke sequence word. Ada 3 cerita berbeda. Nanti saya akan bagikan di tiap-tiap kelompok. Nah, dari situ siswa akan berdiskusi untuk mengidentifikasi sequence word yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah siswa mengidentifikasi dan memperoleh hasilnya, siswa akan saya minta untuk naik ke papan tulis untuk menempelkan, atau ini dengan metode word wall. Siswa akan menempelkan apa yang didapat, yaitu sequence word apa yang didapat dalam cerita. Nanti mereka akan menempelkan di papan tulis atau di kertas manila yang sudah disediakan menggunakan sticky note. Oke, ya. Jadi di sini strateginya adalah metode diskusi dengan word wall. Iya, benar. Ya, oke. Baik Bu Rizka, saya kira untuk hari ini percakapan kita cukup sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi pada proses observasi. Baik, ya. Bu. Jadi hari apa itu Bu akan dilakukan observasi? Pekan depan, tepatnya di hari Rabu. Iya, hari Rabu di kelas 11 MPLB 3 pukul 11.30 sampai pukul 15. Oke, baik kalau begitu ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Rabu kelas 11 MPLB 3 untuk proses observasi. Iya, benar. Ya, terima kasih. Greeting to our teacher. Good afternoon, miss. Good afternoon. Sit down. Good. Ada yang sakit? Ada yang galau ke sekolah? Ada yang putus cinta? Iya, kalau panas, sama-sama juga panas juga. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dari awal dulu, dari yang atas. Alicia apa? Absen. Andre Lika ada? Ansel Musianto? Absen. Dea. Kemarin dulu? Ila. Absen. Hari ini kita bahasnya bukan tentang fairy tale or yang kemarin. Apa yang dibahas yang kemarin? Cerita apa yang kemarin? Fantasy, betul. Jadi today we are going to learn about legend. Jadi legenda, betul.
ada have you ever read a story about legend in Indonesia? What? Timun mas. Bawang putih, bawang merah. Apalagi? Malin kundang. Nyi Roro Kidul masuk kah? Batu menangis. Bagaimana suara menangisnya? Hah? Bersuara kah itu batu menangis? Bagiannya. Yang pertama kan tentang fairy tale. Fairy tale itu yang tentang peri-peri atau yang yes. Kalau yang fantasi, yang sihir-sihir, yang kayak kemarin yang beberapa tampil, ada yang jadi naga, seperti itu, yang punya kekuatan. Terus yang hari ini yang tentang legenda, jadi cerita-cerita. Nah, jadi sekarang silahkan disimak video ini. And so far has been a complete disaster. Ayamnya kayaknya Valdini ya. Terjebak di pohon. Terus gambar ketiga, ducks got into the pig pen and were completely covered in mud. Jadi kotor masuk di lumpur. Ya. Terus yang gambar ini tuh sheep. Apa itu sheep? Sheep. Bisa kan digeprek ini Mahira? Bisa digeprek? Digeprek? Sheep. Sheep. Sama. Yang mana yang pertama di sini? Mobil. Ini. Terus? Mana itik? Yang mana Kak itik? Ini. Terus? Apa? Sudah mobil. Mana? Sapi. Ya. Ini. Baru ini. Hafal nah. Jadi kita masuk dulu. Di sini yang kalimat ini di atas, yang di tampilan ini belum ada sequence word-nya. Belum ada sequence word-nya. Jadi silakan dengar dulu penjelasan tentang sequence word. Baru kita nanti ke contohnya. Untuk satu kelompok. Jadi masing-masing cerita itu ada cerita yang saya kasih. Itu tidak ada judulnya. Jadi silahkan kalian diskusikan sama temannya. Kira-kira judulnya itu apa? Kira-kira judulnya apa? Setelah kita tahu judulnya baru kita tulis di atasnya. Tulis di atasnya. Terus silahkan kalian diskusikan juga sama teman yang mana di situ masuk sequence word-nya. Yang sudah dipelajari tadi. Kita tandai, baru nanti ditulis. Yeah. Dan ditempel nanti di sini di atas. Tulis di situ. Ayamnya. Kalau ada first-nya juga dua Bu, bagaimana? Mana first-nya? First lagi. Mana? Coba Beng lihat. Kalau ada misalnya. Kalau satu jadi first. Apa tadi Valdi. Oke, kelompok 1 sudah menulis di sticky note.
Ganti-gantian yang naik menempel juga. Ini kok pakai? Punya aku saya beli. Middle sama in the end-nya. Yang tadi itu, yang kalimat yang itu yang tadi. Oh, ini sequence word-nya. Kalau yang in the beginning tadi, yang mana dia termasuk di situ. Nanti setelah kita tandai semua, baru bisa ambil sticky note, baru tempel nanti di situ. Ya, yeah. Sequence word-nya. Out if you don't use English. Aigo. Aigo itu artinya tuh kasihan. Tuh, Sarah tuh benar tuh. Aigo itu artinya kasihan tuh. Nggak percaya Aigo artinya kasihan tuh? Ya. Nggak percaya ih. Sudah Mi, yang mana Mi? Ada bahasa Inggris. Orang menjelaskan, nah, kenapa pilih yang itu? Oke? Kenapa pilih yang itu? Satu orang mewakili satu kelompok. Saya yang pilih atau? Ada Mi. Oke, kelompok satu dulu. Silahkan kelompok satu. Disebutkan dulu dari kelompok mana, terus title the story-nya dapat apa, dan yang ini memang ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kevin from Group 3. The title of our story is Legend of Lutut Masaru. For the beginning of the story is once upon a time in the kingdom of Pasir Batang. And in the middle of the story is in the depth of the forest. And for the problem occur is consumed by jealous Purbasari. Purbarara device a limited plan. And for the end of the story is and the legend of Lutut Masaru continue to be told for generations. Alright, that's all. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Afida. Let me introduce myself. I representative from the story my God was interest Yaumas. The first, for the beginning of my story Yaumas, one day in the kingdom of Dahab, yang artinya suatu hari di sebuah kerajaan di kota Dahab.
For you saw what happened in the middle humans. Then Judge Chandra Kirana so I refer Pintu. to show what happening in the middle humans. Unit advanced take over. The close of story. That is the record of truth. I want next thank you. Oke. Kelompok 2 tadi tentang Malin Malindang. Malin ceritanya tentang apa? Batu. Anak-anaknya bagaimana tuh? Sugiarto. Anak yang kedua namanya. Kayanto. Dia bukan. Salah. Salah. Betul tuntas sarung. Tentang apa lagi tadi? Bahasa Inggrisnya 11 one enggak? Salah, Bu. One. Tentang apa tadi? Geomas. Geomas. Dasar kau. Wah. Yang di ini harusnya however, nanti forever itu sama yang meanwhile. Ini yang kedua nak, dia letaknya di awal dia. Nah, biasa kalau yang akhirnya biasa letaknya di akhir dia. Terus yang ini, oke bisa. Jadi itu saja. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Lihat, masukkan dulu HP-nya. Tidak ada HP di atas meja. Nah itu pada tahu. Orang di sini. Oke, kita mulai. Silakan kelompok 1 dilihat. Terserah masuk di mana. Yang kata-kata yang ini pilih satu, terus dia masuk di mana? Antara ini, di sini atau di sini? Kelompok 1 dulu, satu-satu. Yang mana mau diambil? Baca di atas. One day mana? One day merah masuk di mana dia? One day masuk di mana? Static. Oh, kita ada 3. Iya. Kira dia sudah pilih. Pilih baru dia masuknya di mana? Ini. Itu di pertama. Apa di pertama? Dan starting the story. One day. Yes. Oke. Nanti baru di submit answernya benar atau tidak. Kelompok 2 yang mana? Apa? Yang mana ini? Ya. Wait. One day. Tadi tadi apa lagi ya? Atlas. Yang ini
Yang ini. Yang ini. Yang ini. Di mana? Di mana? Ending. Oke, saya saya lewat. Suruh kelompok kuliah kamu. In the beginning, In the beginning masuk. starting. Mau semua ambil? Oke, kelompok 4. Kelompok 4 yang mana? Hah? Den, masuk di mana? Middle. Oke, kelompok 1 lagi. First of all. First of all, masuk. Yang pertama sekali. Sorry. Baca. Oke, kelompok 2. Apa? Once. Yang ini. Masuk. Di starting sini. In the end. In the end masuk di mana? In the end. Oke, kelompok 4. Apa? Mana? Finally. Oke, satu lagi. Yang After a while. Middle. Yang in the beginning tadi masuk di once upon a time, one day, apalagi in the beginning dan lain. Kalau yang di middle tadi di sini bisa however, meanwhile. Jadi yang kalimat-kalimat yang jadi contoh tadi Ibu itu tidak selalunya itu saja yang masuk. Tapi bisa dilihat dari ceritanya. Oh, ini kata yang paling cepat bisa kita tahu itu dia letaknya selalu di awal. Di awal paragraf gitu dia. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada, jelas? Oke, I think that's all our lesson today. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya Hartati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palopo, akan melakukan pasca observasi, percakapan pasca observasi bersama dengan rekan saya Ibu Rizka Damayanti. Kemudian pada kesempatan kali ini kami juga dibersamai oleh pengajar praktik yaitu Bapak Hakim SPD MPD. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, jadi untuk pasca observasi kali ini kami akan melakukan refleksi dan evaluasi tentang proses observasi yang dilakukan di kelas. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Rizka? Alhamdulillah baik. Iya, baik ya. Jadi setelah melakukan proses observasi pada kesempatan kali ini kita masuk di tahap pasca observasi, di mana saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Rizka mengenai apa-apa yang telah kita lalui pada proses observasi kemarin ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Rizka. Yang pertama itu adalah perasaannya Ibu Rizka ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Rizka setelah melakukan proses observasi? Ya, terima kasih kepada Ibu Tati. Sebelum ini diceritakan pra observasi dulu. Pas pra observasi itu awalnya sedikit tegang dan gugup sebenarnya, karena ini mau kita lihat pembelajaran Kak. Tapi ketika pas observasi berlangsung, ternyata perasaannya tidak setegang dan tidak sigugup perasaan pada saat pra. Ya, jadi tidak setegang yang dibayangkan ya. Oke.
jadi biasa-biasa aja. Oke. Kemudian berikutnya itu mengenai tujuan pembelajaran ya. Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengidentifikasi sequence word pada cerita legend ya. Di mana waktu itu Ibu Rizka menjelaskan ada beberapa metode yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan siswa dalam hal tersebut. Nah, kira-kira menurut Ibu tentang apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran tersebut, kira-kira bagaimana? Apakah ini bisa dikatakan sukses atau ada kendala? Di dalam pas proses pembelajaran, kendalanya itu pas jaringan kayaknya. Itu kan yang saya pakai metode word-wall. Jadi pertama kan siswa disuruh untuk diskusi, untuk mencari atau mengidentifikasi sebuah cerita. Yang mau dicari itu sequence word-nya. Itu aman. Hasil temuannya itu kan ditempel di papan tulis. Kemudian pertanggungjawaban dari siswa itu kan presentasi per kelompok, mewakili satu orang satu kelompok mewakili kelompoknya. Cuman pas refleksi itu kendalanya di jaringan. Yang saya siapkan kan itu pakai metode pakai aplikasi Bamuzul. Cuman kalau pakai Bamuzul kan ada data sebenarnya, cuman jaringannya kan itu nge-lag. Jadi kayak proses pas refleksinya itu gimana nih sebetulnya kayak terhenti dan terulang kembali. Jadi feel refleksi itu kurang enak kayaknya karena pertanyaannya akan mengulang kembali. Oke, ya, jadi masalahnya itu kendalanya ada di jaringan ya, karena kita menggunakan media berbasis online ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kira-kira menurut Ibu siswa berhasil nggak mengidentifikasi atau bagaimana? Dari 4 kelompok yang saya bagi itu kayaknya hanya satu kelompok yang salah 2 aja. Jawabannya ada 2 yang salah. Selanjutnya 3 kelompok itu benar semua. Ya, berarti bisa ya, bisa berhasil. Ya, jadi kalau kita skalakan atau kita levelkan, kira-kira levelnya berapa ya? 1 sampai 10. Mungkin 8 ya, jadi level keberhasilannya 8, berarti 2 lagi sampai puncak ya. Iya, masih ada kendalanya. Oke, jadi menurut saya kemarin itu pada saat proses observasi yang saya amati itu pembelajaran yang Ibu Rizka lakukan memang sudah bagus ya. Pertama itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi diferensiasi kontennya itu kelihatan, di mana pertama Ibu Rizka menjelaskan tentang apa itu sequence word, kemudian Ibu Rizka juga memutarkan video tentang apa itu sequence word, kemudian selanjutnya itu adalah ada metode word ya. Jadi word di mana itu dia mengcover siswa-siswa yang kinestetik ya, jadi mereka bergerak untuk menyelesaikan jawaban yang diberikan ya. Iya, jadi bagus. Kemudian dalam proses pembelajarannya juga kemarin menggunakan beberapa metode ya. Jadi ada blended antara ceramah dengan metode yang menggunakan aplikasi yang modern ya, jadi digital. Terus berikutnya itu adalah ya, jadi hal-hal yang masih kurang. Jadi selain tadi jaringan, kira-kira menurut Rizka dalam proses pembelajaran kemarin apa yang masih kurang? Itu sebenarnya kalau pas observasi tidak tahu kenapa siswa itu kayak fokus memang kalau ada orang di belakangnya dia melihat. Beda dengan kalau tidak ada, kayaknya suasana kelasnya yang bukan kendala sih sebenarnya Bu, cuman dia mesti arahnya positif dia kalau pas observasi. Kendala mungkin tadi itu yang jaringan. Ya, jadi kalau
dalam kelompok kan kemarin ada juga metode diskusinya ya. Jadi dalam kalau dalam kerja kelompok menurut Ibu bagaimana keaktifan seluruh mahasiswanya? Kemarin kan pembagiannya itu campur. Jadi di satu kan kelompok itu ada yang besar, ada yang menengah, ada yang memang agak yang besar itu yang bisa dijadikan jadi tugas sebaya di kelompoknya. Jadi kalau pembagian kelompok kemarin mungkin memang ada beberapa kelompok yang orangnya memang dia bisa, cuman cenderung diam. Kan ada pas diskus presentasi itu ada yang waktu ditunggu, ada yang tidak mau karena malu, karena memang dia bisanya untuk menulis saja, dia bisa mengerjakan, cuman pas presentasi itu kurang, dia agak malu-malu, apalagi dalam bahasa Inggris. Oh iya ya, apalagi menggunakan bahasa Inggris kemarin. Oke. Ya, jadi Ibu Rizka, jadi tujuan kita percakapan kita hari ini ya, jadi tujuannya bukan untuk mencari kekurangan Ibu Rizka ya, tapi untuk evaluasi supaya proses pembelajaran kita berikutnya itu bisa menjadi lebih baik ya. Jadi kita mencari pembelajaran ya, jadi evaluasi dan refleksi. Nah, selanjutnya itu adalah jadi masalah jaringan tadi. Jadi masalah jaringan ini kan bagaimana ya di awal ini. Kalau sudah masalah jaringan kan misalnya kita tidak bisa ikut ini ya. Ya, jadi kira-kira menurut Ibu misalnya kalau ke depannya akan melakukan proses pembelajaran yang sama untuk mengantisipasi misalnya ada kendala jaringan, kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin disiasati dengan offline saja. Kan pas yang pembelajaran itu kan memang baru pertama kali coba bambu full. Biasanya pakai kahut dan lain-lain, itu kan dicoba karena ini tantangan juga, jadi mau menampilkan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya di anak-anak. Kalau pakai kahut itu pasti kayak biasa nih, jadi cari yang media yang lebih interaktif lagi, yang beda dari sebelumnya. Cuman kalau kendala jaringan itu kan online, jadi mungkin bisa pakai kertas, nanti di situ refleksinya kan dibagi per kelompok. Jadi saya kasih pertanyaan, nanti per kelompok angkat kertasnya kalau tahu jawabannya. Kan metodenya kan hampir sama dengan yang kayak begitu, cuman bambu full itu kan lebih menarik karena banyak warna, lihat banyak gitu namanya karakter-karakter yang melihat, jadi kayak semangat. Kalau kertas kan memang biasa membosankan untuk siswa. Ya, jadi alternatif terakhir ya, jadi kita selain menyediakan aplikasi digital juga menyediakan plan B ya, jadi misalnya menggunakan manual kertas. Oke, ya. Nah, jadi untuk hari ini kira-kira menurut Ibu Rizka apa yang bisa disimpulkan dari hasil percakapan kita, jadi mulai dari tadi tentang kekurangan ya, jadi setiap pembelajaran itu kan kita tidak bisa prediksi, kadang ada muncul kekurangan dan bagaimana cara mengatasinya tadi yang sudah disampaikan. Kedepannya ini kan sudah ada rencana pembelajaran yang sebelum masuk kelas kan ada rencananya. Kalau pas ada kendala, kita harus pandai-pandai untuk memang cari alternatif yang bisa minimal pembelajarannya tetap jalan meskipun ada kendalanya. Jadi harus menyiapkan rencana A, B. Ya, ada kendala. Iya, jadi tidak bisa kita hanya mati gara-gara satu rencana ini ya. Ya, oke Bu Rizka ya. Jadi saya kira hari ini percakapan kita cukup sampai di sini dulu. Jadi semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kegiatan atau perbaikan proses pembelajaran kita di masa yang akan datang ya, nanti semester depan karena ini sudah masuk di semester akhir. Ya, terima kasih Bu Rizka. Sukses selalu. Terima kasih juga buat Pak Hakim sudah menghadirkan.